warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Beni Ramdhani, di channel Beni Info. Guys, semuanya apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja dan tetap semangat menulis novel ya. Oke, buat penulis pemula, jangan khawatir, saya akan terus menemani kalian untuk menyelesaikan novel pertama kalian. Well, sekarang saya akan ngebahas 7 elemen yang penting dalam memperkuat bab 1, sehingga bab 1 kalian menjadi memikat. Ya, kenapa? Karena bab 1 ini buat sementara orang dianggap hal yang paling penting, walaupun sebenarnya penting semua ya. Cuman masalahnya, kadang-kadang pembaca atau editor memutuskan untuk lanjut membaca atau tidak, kuncinya di bab 1. Nah loh, makanya kalian harus menaruh perhatian khusus di bab 1 ini. Oke, sebelum saya jelaskan lebih detail tentang 7 elemen dalam bab 1 yang harus diperhatikan, gimana kalau kalian subscribe dulu channel ini, like juga, komen juga dong, dan share ya. Dan jangan lupa, jangan pernah skip iklannya. No, skip iklan. Oke, check it out. Kita langsung aja ke nomor 1. Ya guys, nomor 1 yang paling penting kalau menurut saya adalah pemilihan diksi, terutama untuk kalimat pertama, baris pertama, dan khusus lagi paragraf pertama. Ya, diksi penting di semua novel juga, tapi kita harus perhatikan benar-benar ketika kita mengawali di bab 1, terutama pada paragraf pertama dan kalimat pertama. Ya, diksi yang kalian harus buat ini harus jelas. Yang paling penting adalah jelas. Yang kedua adalah memanggil. Memanggil itu mengundang minat, penasaran, atau rasa ingin tahu si pembaca, sehingga dia terus membaca dan membaca. Jangan bikin kalimat mentang-mentang, wah nih diksinya harus istimewa. Terus kalian bikin kalimatnya berat gitu, ribet. Enggak harus gitu ya. Bahkan buku tentang filsafat pun, itu diksinya enggak serumit filsafat ya. Saya ambil contoh nih ya. Ini adalah buku Dunia Sofi dari Jostein Gaarder ya. Ini novel filsafat. Dan kalian mau tahu kayak apa dia membuka bab 1-nya? Kalimatnya nggak susah-susah, nggak disuruh kita mikir-mikir yang berat-berat. Tapi ya tahu sendiri kan, kalau yang udah baca begitu istimewa. Kalimatnya sangat ringkas. Sophie Amundsen, ini tokohnya, sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Kalimat pertamanya sangat sederhana bukan? Tapi jelas. Kita dikenalkan Sophie ya, dan dia dari sekolah. Oke, kita lanjutkan ya. Dia telah menempuh paruh pertama perjalanannya bersama Joanna. Di sini dia memperkenalkan temannya Joanna. Kemudian kita lanjutkan lagi, mereka membicarakan robot. Ya, jadi mereka ada interaksi ya, ngobrolin apa gitu yang menarik pada saat itu. Joanna beranggapan otak manusia itu seperti komputer yang sangat canggih. Sophie tidak sepakat. Tentunya manusia bukan sekadar sepotong perangkat keras. Ya, dari sini kita tahu Sophie itu orangnya seperti apa. Ya, ini adalah paragraf pembuka yang apa ya isinya atau temanya ini memperkenalkan sosok Sophie ya, karena memang ini judulnya aja Dunia Sophie. Jadi caranya adalah mengenalkan sosok si protagonisnya. Bagaimana caranya ya tadi dia, ternyata dia orangnya senang kritis gitu ya. Nah, ini adalah pilihan yang paling penting ya. Jadi ketika kita mengawali sebuah bab 1, pilihan kata-katanya pilihan yang benar-benar simpel tapi runut, jelas, dan bisa menunjukkan apa yang ingin kita sampaikan. Seperti di awal tadi diceritain, ini kita ingin menyampaikan profil atau sosok dari protagonis 1, yakni Sophie yang kritis. Cukup paham ya? Oke, sekarang kalian pikirkan lagi, kira-kira diksi kalian di dalam bab 1, terutama di kalimat pertama dan paragraf pertama itu, sudah clear tuh dalam artian jelas, dan apa yang ingin disampaikan sebenarnya di sana, nggak bikin pusing pembaca. Ya, jangan bikin riet, jangan bikin otak pembaca tambah mumet ya dengan awal kalimat dan awal paragraf di bab pertama yang udah membuat kusut pikiran pembaca. Oke, kita sekarang ke elemen kedua. Ya, elemen kedua yang harus kita pilihkan setelah diksi adalah karakter. Yang namanya cerita ya pasti karakternya harus kita kenalkan lebih dulu. Dan di contoh Dunia Sophie ini tadi juga udah dijelaskan bahwa yang dikenalkan pertama kali adalah karakter. Jadi kita tahu si Sophie ini kan pulang sekolah, dia punya teman namanya Joanna, dia orangnya kritis gitu ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya apa sebabnya kita memilih karakter. Ya, karakter kita harus yang bagian uniknya yang kita tonjolkan, kita tampilkan ya. Nomor 4 ini adalah starting point. Jadi gimana caranya kita bisa memilih awal
cerita kita. Ya, kemarin ada pertanyaan, Kak, saya kalau konfliknya mulai di bab 4 gimana? Wah, kalau kata saya itu berarti starting point-nya terlalu jauh ya. Jadi usahakan konflik itu mulai dikenalkan di bab 2, bahkan bab 1 ya. Sedikit-sedikit di bab 1, kemudian bab 2 itu mulai muncul karena bab 1 biasanya preposisi atau pengenalan. Masuk salah satunya adalah konflik. Jadi kalau di bab 4 baru dikenalkan, ini berarti yang salah adalah starting point-nya. Coba dimajukan, awalnya itu ada di bab 3 misalnya ya. Oke, itu dia kenapa kita harus pikirkan ya, biar orang nggak bosen gitu nungguin ini kapan ramainya, karena ramai itu biasanya kalau udah ada konflik. Ya, salah satu contoh starting point yang menarik adalah Harry Potter. Harry Potter di awal itu udah mengenalkan bagaimana ketika dia masih bayi bisa mengalahkan si ya si dia itu. Dan kemudian cerita langsung lompat ke 10 tahun kemudian. Nah, itu dia bagaimana caranya memilih starting point. Jadi udah bikin greget gitu ya. Itu nomor 4. Sekarang kita langsung aja ke nomor 5. Nomor 5 ini adalah setting latar tempat ya. Jadi kalian harus pikirkan masak-masak untuk di bab 1 itu jangan sembarangan ceritanya mulai dari kamar. Kalau kamarnya futuristik itu mungkin ya bisa. Tapi kalau enggak ya jangan pikirkan hal-hal yang menarik, misalnya sepanjang perjalanan di sekolah, misalnya cerita kalian di sekolah ya. Kalau ceritanya langsung ada di sekolah itu biasanya orang latarnya paling ya gitu sekolah. Tapi misalnya perjalanan di sekolah dia melewati gang sempit atau apa, itu mungkin latar yang menarik untuk dijadikan cerita, atau tempat lainnya lah yang nggak bosan di sekolah lagi, apalagi ya kalian nggak ngulik, sekolah itu kan bagiannya banyak ya, ada mungkin ruang BP yang menyeramkan atau sudut sekolah lainnya ya, please dipikirkan. Dan jangan lupa setelah memilih tempatnya yang unik untuk di bab 1 adalah show don't tell ya. Jadi kalian yang seperti saya pernah uraikan dulu, caranya adalah dengan melibatkan panca indera. Jadi kelihatannya seperti apa, terus terdengar apa aja di tempat itu, ada aroma apa aja di tempat itu, juga gimana anginnya, dingin, suhu udaranya gimana ya. 5 panca indera dilibatkan untuk ya tempat. Nomor 6 adalah konflik, tadi nyambung dengan starting point. Jadi konflik itu di bab awal, bab 1 itu udah dikasih bayangannya, sehingga pembaca akan mengira-ngira, oh nanti ini ada masalah ini, akan ada begini, akan ada begitu ya. Jadi kasihlah bayangan-bayangan konflik itu di bab 1 ya. Gimana pun itu caranya ya silahkan dipikirkan ya. Konflik itu kan ada macam-macam ya. Mungkin kalau yang antar person itu ya, antara orang satu dan antagonis ya, protagonis dan antagonis, bisa aja ditunda nanti. Mungkin konfliknya yang kita keluarkan konflik internal dari ya misalnya hatinya dia, terus atau lingkungannya dia dengan kondisinya dia yang kurang pas, itu bisa jadi konflik yang ditempatkan di bab 1, kecuali kalau kalian menulis action ya. Mungkin dari bab 1 kalian udah bisa memasukkan konflik fisik, konflik yang jelas-jelas antara protagonis dan antagonis. Oke? Dan nomor 7 yang harus kalian perhatikan di bab 1 adalah gimana caranya memilih gaya atau style penulisan yang cocok dengan target pembaca kalian ya. Kalian menulis kan ada temanya, ini cocoknya buat anak, remaja, dewasa. Nah di bab 1 ini harus kalian pikirkan, kalian akan menulis gaya macam mana. Jangan sampai salah. Misalnya kalian terlalu tua gitu ya ketika menulis, padahal kalian ingin menulis novel anak, atau terlalu kekanak-kanakan, padahal novel yang kalian tulis ini bukan segmen anak, hanya memang tokohnya anak. Itu beda ya. Nah, oke, cukup di sini aja. Kalian tinggal tanya aja, tinggal tulis di komen kalau ada yang ingin dibahas lebih lanjut. Tapi sebagian sih saya udah pernah bahas di video sebelum-sebelumnya. Jadi kalian di sini tinggal fokus, oh 7 elemen ini yang harus saya perhatikan. Itu. Oke, sampai di sini aja dulu video kali ini, super singkat kan. Yang penting kalian paham. Dan sebelumnya kita akan sama-sama lihat beberapa teman dari kelas penulisan saya membuat bab 1. Nanti kalian lihat dan baca kira-kira masukan kalian apa gitu ya. Oh ya, kalau kecepatan kalian durasi itu kecepatannya bisa diatur ya, diperlambat gitu di settingan YouTube-nya.
Sampai ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.